Ya alhamdulillah Allah masih kasih kita kesempatan panjang umur. Nah, tadi saya habis melawat tuh. Padahal lagi 40 hari saya punya menantu, dia datang sama keluarganya. Nah, sekarang saya yang datang ke dia. Gitu. Ada lagi yang seminggu menantu saya di sini minggu selamatan, kemarin juga pulang. Nah, kenapa kita nih masih dikasih panjang? Makanya di Al-Muluk tuh ada tuh surat Al-Muluk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dialah Allah yang menjadikan hidup, menjadikan mati itu sebagai ujian. Nah, kita yang masih dikasih hidup, dikasih ujian sama Allah Ta'ala. Apa? Dilihat, bisa nggak dia nih sisa-sisa umurnya beramal baik yang banyak. Karena manusia ini dari kata nisyan, lupa padahal tetangganya baru kemarin meninggal. Padahal baru bulan yang lalu tetangganya meninggal. Padahal baru 3 bulan yang lalu tetangganya meninggal. Dia lupa bahwa dia juga nanti akan meninggal. Sehingga dia sibuk aja urusan dunia. Kejar sono, kejar sini. Akhirnya juga wajah nggak keurus. Dia saking kejar sono, kejar sini, wajahnya juga nggak keurus. Harus itu wajah sesuai umur 30 tahun. Begitu ngaca 60 tahun, kusut mukanya. Ya, nah makanya alhamdulillah kita yang masih dikasih hidup lebih nih, itu dikasih ulur sama Allah Ta'ala supaya beramal, baikin amal ibadah kita. Nah ini kita dari akil balik, ya, coba hitung dah berapa sholat yang kita tinggal. Ya maghribnya, ya isya-nya, ya johor, subuh, asar. Kadang waktu Jumat dia tidur. Jangan sembarangan itu. Itu bos aja, kita kerja nih. Waktu kerja kita tidur. Itu bos ngeliat kita benci apa kagak? Nah ini Allah Ta'ala dipanggil sama Allah kasih tidur aja. Pantas kena murka Allah. Makanya satu kali ninggalin itu sholat, murka Allah 1000. Coba hitung dah dari akil balik sampai sekarang. Ya pantas hidupnya panas. Dan ya pantas hidupnya payah. Terus bertobat. Ya tobat. Sekarang dikasih umur panjang nih. Maka tobat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tobat. Yang udah lewat qada. Bukan berarti ntar ditinggalin lagi, jangan. Qada. Dikodoin. Nah terus kalau kita kodoin nih, bahwa dari umur seumpama akil baliknya di berapa umurnya? Terus ninggalin sholat sampai 10 tahun. Ya nggak benar, sholatnya berantakan. Itu gimana kodohnya? Ya udah bayar aja, habis johor salat johor, habis asar salat asar qada, dan terus begitu. Dan ditambah lagi di dalam kitab Khazinatul Asrar itu ada salat namanya sunnata liqada'il fawaid. Pernah dengar nggak? Pernah? Kali yang lain pernah? Nah, tapi orang mau bilang itu dhaif terserah. Tapi kalau dhaif buat fadhailul a'mal, bagus nggak? Boleh. Nah, orang yang sholat sunnah liqada'il fawaid itu 2 rakaat 10 menit sebelum azan isya, maka itu disamakan atau dikasih fadilah oleh Allah Ta'ala dapat menutup 40 tahun sholat yang telah ditinggal. Jangan salah paham nih, nanti habis kerjaan itu nggak sholat 40 tahun. Ini upaya ikhtiar hati-hati kita.
Karena kita udah sholat kodok nih, johor udah kita kodok, asar sudah, dan yang lainnya 5 waktu udah kita kodok. Tapi kita nggak tahu berapa banyak yang kita tinggal. Maka ada ikhtiyat, ada hati-hati, jaga-jaga. Takutnya apa? Sejam lagi Israel nyampe. Utang kita belum Karena utang itu baik sama manusia sama Allah Ta'ala harus tetap dibayar. Bahkan orang coba begitu meninggal, seorang anak nih bapaknya sakit atau emaknya sakit. Begitu emaknya sakit, seminggu anaknya tahu emaknya seminggu nggak sholat. Dari Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu nggak sholat, memang sakit. Tahu dia meninggal ternyata. Itu yang wajib bayarin siapa? Anaknya yang tahu itu, yang tahu emaknya meninggalin sholat selama 7 hari. Satu waktu diganti dengan satu apa? Satu mud. Berarti kalau 1 hari 5 mud kali itu 7 hari. Nah makanya lihat tuh, kadang kita lihat orang tua kita begitu sakit, ambruk sebulan nggak sadar, atau maksudnya sakit dia sebulan, dia tinggalin sholat tuh selama sebulan. Nah tuh sebulan itu mati wafat, nah itu bayar tuh. Yang kita tahu ninggalinnya, yang nggak tahu dimakfu. Dalam keadaan kondisi sakit ya, maksudnya gitu. Nah tadi itu, nah kita kan nggak tahu nih sholat kita dari balik sampai saat ini berapa banyak. Nah mulai sekarang habis ngerjain sholat kodok, habis ngerjain sholat 5 waktu nih, ini tanda hati-hati kita ya. Kalau kita kan ngikut Ahlussunnah wal Jamaah yang memang diajarkan untuk mengkodok. Adapun orang yang nggak mau kodok ya silahkan. Jadi nggak usah jadi ribut bertengkar. Yang mau kerjain kodok silahkan, yang nggak juga silahkan. Nah ini hati-hatinya kita. Jadi kodok tambah juga dengan sholat sunnah liqadha'il fawaid. Ini jaga diri kita soalnya. Kalau kita sudah jaga betul-betul, itu kita serahkan ke Allah Ta'ala. Itu urusannya sama Allah Ta'ala. Nah, jadi nanti sholatnya itu 10 menit sebelum sholat Isya. Sebelum azan maksudnya. Sebelum azan Isya, ya kan kita punya ukuran nih. Jangan nanti begitu azan maghrib, gue ulur Kenapa? Sholat maghribnya gue gabung sama sholat qada'il fawaid. 10 menit lagi mau azan itu ngulur-ngulur yang wajib ya. Jadi tetap sholat maghrib. Bahkan di dalam keterangan orang yang memakmurkan antara maghrib dan isya sama dengan ibadah 12 tahun. Itu belum sholat sunnah liqadha'il fawaid. Ya, kalau kita memakmurkan sholat maghrib antara isya, maksudnya memakmurkan. Dari maghrib kita selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, pegang tasbih astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, baca sholawat, baca yasin, baca apa yang kita bisa sampai ke azan isya. Nah dikit lagi nih, 10 menit lagi sholat sunnah liqadha'il fawaid. Habis tadi nih 20 menit lagi mau isya, ya udah sholat kodok maghrib. Di kodok maghribnya, ya. Nah, jadi habis sholat maghrib, kodok maghrib. Dikir terus 10 menit lagi bangun sholat sunnah di qadha'il fawaid. Nah, rakaat pertama habis Fatihah baca ayat kursi. Habis baca ayat kursi, tambahin baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Rakaat pertama sama, rakaat kedua pun sama seperti itu. Jadi habis waladhdallin amin baca ayat kursi. Habis baca ayat kursi selesai baca suratul Ikhlas 3 kali. Baru ruku', i'tidal, sujud, bangun seperti biasa.
Nah, baca lagi Fatihah, terus ayat kursi, terus kulhu. Ya, itu namanya salat sunnah liqada'il fawaid. Itu ganjarannya ya Allah beri bagaikan menutup kekurangan 40 tahun. Ya. Bukan berarti nanti salah nih. Makanya nih yang dengerin kudu otaknya nggak bocor. Ya. Jadi kalau otaknya bocor ya udahlah gue udah ngerjain gituan cukup. Bukan. Orang kalau nggak ada bahannya, bagaimana kita mau nambel? Ibarat tukang jahit, kita beli bahan. Ternyata bahannya ada yang bolong. Nah itu gunanya itu tuh nambel-nambel itu. Ini tambelannya doang yang dibeli, bahannya kah? Apa yang mau ditambel? Ya itulah otaknya bocor namanya, ya. Nah jadi jangan lupa tuh, karena yang namanya sholat hukumnya wajib. Bahkan itu kalau nggak bisa berdiri di dalam keterangan itu boleh duduk. Kalau duduk udah nggak bisa dalam keterangan boleh berbaring. Kalau nggak bisa juga dalam keterangan boleh kedap-kedipin mata. Saya dulu pernah nengokin orang di rumah sakit. Itu ternyata dia badannya Allah kasih mati semua. Yang hidup matanya doang sama akalnya. Jadi kalau orang ngomong denger. Coba tuh bayangin 3 bulan. Jadi dia gini-gini doang tuh. Kedap-kedip doang. Tersiksa. Segitu akalnya masih ada. Wajib nggak sholat? Masih wajib tuh. Maka jangan main-main nih yang masih pada sehat. Ini saya yang nengokin itu orang. Matanya doang kedip gitu. Terus kalau orang ngomong mangguk, dia mangguk. Itu masih akalnya masih ada, masih wajib sholat. Terus ambil wudunya, ya tayamum gimana? Ya ditayamum sama orang yang sehat. Yang sehat ngasih tayamumin buat dia, mewakilin tuh, diolesin apa segala macam. Tuh sampai segitu aja masih wajib. Apalagi kita nih. Yang jalan masih seger, mata masih seger, masih sehat. Kalau ngobrol kuat. Nah, makanya jangan sembarangan. Nanti udah yang apa tuh, yang suka lalai, yang lalai kemarin-kemarin, udah sekarang qadha. Tambah dengan tadi liqada'il fawaid. Nah, apalagi orang yang berangkat umroh ya. Ya, sekalian promosi ini mah ya. Apalagi orang yang sholat di Madinah. Itu 1 rakaat. Itu sama dengan 1000 rakaat. Jadi ada kesempatan 40 rakaat di situ kita sholat di Madinah. Selama kita di sana karena 3 hari, 3 malam di sana. Nah, kodoin tuh di Masjid Nabawi. Karena sholat sunnahnya pokoknya sholat 1 rakaat itu sama dengan 1000. Belum di Masjidil Haram. Masjidil Haram 1 rakaat sama dengan 10.000. Berarti kalau 2 rakaat berapa? 20. Maka sholat subuh di Masjidil Haram itu 2 rakaat sama dengan 20.000 ganjarannya sholat subuh. Jangan ntar ngartiinnya begitu pulang nyender lagi subuh. Apa? Udah 20.000 kali kita sholat subuh. Kali aja tuh jadi berapa tahun? Kita udah garansi. Lah gimana ceritanya? Nah ntar tuh ada kesempatan tuh yang berangkat, yang insya Allah bulan Februari. Nah selain di sini juga persiapkan diri. Karena kita mau ke tanah suci, bersihin diri kita, suciin diri kita, persiapkan diri untuk berangkat ke tanah suci. Yang mudah-mudahan semua bisa Allah panggil. Amin.